Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Naimatun Nafi'ah. Saya dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Sulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika saya yang berjudul tentang pemanasan global. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhammad Khairul Amin Sarjana Pendidikan yang telah mengajar dan membimbing saya dan teman-teman. Dalam presentasi saya kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pemanasan global, gejala pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan penanggulangan pemanasan global. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau yang sering juga disebut global warming adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada permukaan bumi dan lapisan atmosfer. Suhu rata-rata global yang terjadi pada permukaan bumi telah meningkat sekitar 0,74 atau 0,18 derajat Celcius selama 1 abad terakhir. Gejala pemanasan global. Ada beberapa fenomena alam atau kejadian-kejadian yang merupakan beberapa gejala pemanasan global. Di antaranya, 1. Adanya banjir. Suhu yang ekstrim dan pasang laut membuat situs purbakala cepat rusak. 2. Kebakaran hutan besar-besaran di beberapa negara di dunia karena suhu bumi meningkat. 3. Banyak spesies makhluk hidup yang mengalami kepunahan karena tidak tahan pada suhu yang makin panas. Penyebab yang kedua adalah efek rumah kaca. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Efek rumah kaca disebabkan oleh meningkatnya berbagai gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, klorofluorokarbon atau CFC, hidroklorofluorokarbon atau HCFCS, dan air. Penyebab kenaikan gas rumah kaca diantaranya industri pertanian, pencemaran laut, pembakaran hutan, limbah rumah tangga, industri pertambangan, dan penggunaan bahan bakar fosil. Penyebab yang ketiga adalah polusi kendaraan yang berbahan bakar bensin. Kendaraan merupakan salah satu penyebab terbesar dalam terjadinya pemanasan global. Hal ini karena polusi yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar bensin adalah gas karbon dioksida yang berlebihan. Karbon dioksida merupakan gas yang dapat memerangkap panas sehingga panas tersebut tidak dapat keluar ke angkasa. Penyebab yang keempat adalah pembakaran hutan dan illegal logging. Hutan mempunyai banyak fungsi. Di samping bisa mencegah terjadinya banjir, hutan juga bisa mereduksi suhu panas bumi yang cenderung meningkat. Tapi apa yang terjadi jika hutan sebagai warisan nenek moyang dibakar dan ditebang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Dalam mencegah pembakaran hutan dan illegal logging, peran pemerintah harus serius dalam menanganinya, karena sudah banyak terjadi dan terus terjadi beberapa bulan lalu di Provinsi Riau. Penyebab yang kelima adalah bocornya lapisan ozon. Sinar matahari yang memancar ke bumi tidak langsung sampai ke bumi, karena ada lapisan ozon yang melakukan filter terlebih dahulu. Hal itu, jika memang lapisan ozon memang masih normal, yang terjadi sekarang ini adalah lapisan ozon sudah menipis. Bahkan, ada yang bilang sudah bocor. Sebuah sumber mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan menggunakan instrumen Total Ozone Mapping Spectrometer atau TOMS pada satelit Nimbus 7 dan Meteor 3, kerusakan ini telah menimbulkan sebuah lubang yang dikenal sebagai lubang ozon di kedua kutub. Penyebab yang terakhir adalah polusi metana oleh peternakan, perkebunan, dan pertanian. Gas metana berasal dari berbagai macam bahan organik yang kekurangan oksigen yang merupakan hasil pemecahan bakteri. Sedangkan pada peternakan, contohnya usus hewan ternak dan meningkatnya produksi hewan ternak,
maka juga ikut meningkatnya gas metana yang dilepaskan ke permukaan bumi. Dampak pemanasan global. Di bawah ini adalah beberapa dampak dari pemanasan global. 1. Dampak pada daerah kutub. Es yang terdapat di daerah kutub utara akan memanas lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di bumi sehingga gunung-gunung es yang di sana akan mencair dalam waktu yang cepat. Daratan akan menyempit karena tertutup air. Daerah atau negara yang biasanya mengalami hujan salju tidak akan mengalami hujan salju lagi. Pegunungan yang biasanya tertutup salju akan mencair saljunya. Banyak pantai dan pulau yang akan tenggelam. Dampak yang kedua adalah dampak pada lautan. Daerah lautan akan mengalami peningkatan tinggi air laut karena mencairnya es. Kenaikan air laut yang mencapai bagian sungai dapat menyebabkan banjir air pasang sehingga akan mempengaruhi ekosistem pantai. Dampak yang ketiga adalah dampak pada pertanian. Beberapa negara di wilayah pertanian akan diuntungkan dari pemanasan global karena akan mengalami curah hujan yang tinggi dan masa tanam lebih lama. Tetapi bagi masyarakat daerah gurun yang menggunakan air irigasi dari daerah gurun akan merugi karena salju akan lebih cepat mencair sebelum masa tanam sehingga tanaman tidak akan bisa tumbuh. Dampak yang keempat adalah dampak pada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan adalah makhluk yang tidak berdaya menghadapi pemanasan global karena akan sulit untuk berpindah, terutama tanaman. Tanaman akan tetap berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan, tetapi pada akhirnya juga tidak mampu menghadapi cuaca ekstrim. Demikian pula dengan hewan. Hewan akan kehabisan makanan dan melakukan migrasi ke tempat lain untuk mencari sumber makanan. Dampak yang terakhir adalah dampak terhadap kesehatan manusia. Banyak manusia akan mudah terkena penyakit menular dan berbahaya. Banyak manusia meninggal karena mengalami dehidrasi tinggi. Terlalu banyak polutan sehingga penyakit alergi mudah dialami manusia. Penyakit pada kondisi tropis juga akan sering dialami manusia. Munculnya kanker kulit karena sinar ultraviolet, terjadi katarak, dan pelemahan sistem kekebalan tubuh. Penanggulangan pemanasan global. Beberapa cara dalam mengurangi, mencegah, mengatasi, dan menanggulangi dampak dari pemanasan global diantaranya sebagai berikut. 1. Mengubah perilaku pribadi. Tindakan yang lebih baik dalam mengatasi, mengurangi, dan mencegah terjadinya pemanasan global adalah dengan mengubah perilaku manusia, karena pemahaman tentang pemanasan global yang ditanamkan hari ini akan berdampak besar pada generasi mendatang. 2. Mencegah pemanasan global secara kolektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan secara kolektif diantaranya sebagai berikut. A. Menggunakan energi alternatif. Pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil yang diusahakan diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi. B. Melestarikan hutan. Masyarakat dan pemerintah harus berupaya dalam menjaga hutan dari bahaya kebakaran dan penebangan liar agar luas hutan tidak berkurang. C. Menghapus penggunaan CFC. Untuk menghentikan penggunaan CFC pada peralatan pendingin dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan bantuan kepada bengkel-bengkel servis peralatan pendingin agar dapat mengelola penggunaan CFC. Yang terakhir adalah D. Memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Uji emisi diperlukan dalam mengetahui kondisi kendaraan, apakah prima atau sebaliknya. Kendaraan yang memiliki kondisi prima akan menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga dapat menjaga lingkungan dan hemat bahan bakar. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya, Ririna Emotunafiah, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya kali ini.
Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.